Kandarama, Laksmana, kalian tidak lapar? Nasinya sudah matang. Iya, sebentar lagi Dinda. Diceritakan, di masa pembuangan Sang Ramawijaya, dan Laksmana bersama sang istri, menempati suatu daerah, yang entah apa itu namanya, pokoknya di tengah hutan, Sang Ramawijaya, berdiam diri, mengasingkan, diri mereka, karena menghormati janji sang ibu kepada sang Raja Ayodhya itu. Ketika adiknya Laksmana mandi di sungai, tiba-tiba adiknya Rahwana muncul, dan melihatnya mandi, oleh karena itu ia melihat sang Laksmana, adalah seorang pemuda yang tampan rupawan, sampai-sampai ia menginginkan akan dirinya siapa tahu, akan menjadi koleksi suami berikutnya. Ia pun, merubah dirinya menjadi seorang gadis, dan menggoda Laksmana. Laksmana pun, mengetahui dan menyadari ia bukanlah seorang manusia, melainkan seorang denawa yang merubah tampilannya menjadi seorang wanita cantik. Begitu mengetahuinya, Laksmana pun, menghajarnya dengan kesaktiannya, tidak kalah dari sang kakak. Adiknya memamerkan akan kekuatannya, dan menghempaskan sang Sarpakenaka kabur dan menghilang karena sudah takut babak belur. Aku ingin tahu, apa dia juga tampan? Ada apa, Cahayu? Tolong Tuhan, saya dikejar-kejar orang jahat. Selama saya di sini, belum pernah saya melihat ada orang di sekitar sini. Aneh. Sungguh Tuhan, sungguh. Saya tinggal di desa yang ada di pinggir hutan ini. Lepaskan. Hampir semua lelaki itu menginginkan saya. Saya takut Tuhan. Iya. Kamu akan aku tolong. Tapi lepaskan dulu peganganmu. Peluk saya Tuhan, saya takut. Kembali ke wujudmu semula, perempuan. Mengajar kau Ksatria. Belum kenal kau siapa aku. Kurang ajar kamu Ksatria. Kamu akan mendapatkan balasan yang lebih menyakitkan dari Kakang Rahwana. Rahwana. Setelah kabur, Sarpakenaka memanggil suaminya yang lain, yaitu Kaladursana, dan ia pun mengadu kepadanya, karena ia, Sarpakenaka, telah dihajar habis-habisan oleh sang adik dari Ramawijaya, yaitu Laksmana. Suaminya itu pun marah, dan akan menghajar anak ingusan bau kencur itu, agar ia tidak semena-mena pada sang istrinya, padahal, ia pun, juga yang salah, ia mengarang cerita, Laksmana ingin memperkosanya, dan mau mencium dadanya, kata Sarpakenaka. Ia pun mendatangi kediaman mereka bertiga, tanpa banyak bacotan ia pun langsung menghajar Laksmana. Laksmana pun kewalahan dengan denawa itu, karena ia menghilangkan diri darinya, dan Laksmana pun mengeluarkan ajian menghilangkan juga sehingga ia dapat menandingi kekuatan dari salah satu suami Sarpakenaka itu. Itu lebih kurang ajar lagi. Di mana dia? Di air terjun, dekat alas Kandawa. Cepat balaskan sakit hatiku, Kang. Tapi, dia sangat sakti. Siapa yang mampu menandingi kesaktian Kaladursana? Tunggu di sini, Nini. Aku akan bereskan dia. Apa perlu? Kubawakan isi dadanya untuk kau makan. Sudah cepat. Belum tentu kau bisa menang. Iya. Hup.
Maaf, Nini. Apa lagi? Namanya siapa, Nini? Saya takut salah bunuh. Kalau tidak salah, Laksmana. Sudah cepat. Iya. Goblok. Punya suami 3 sama saja gobloknya. Kakang Rahwana harus segera kuberitahu. Laksmana! Kau yang bernama Laksmana? Kalau iya, kenapa? Iya. Mana Dinda Laksmana, Kanda? Ada apa, Kanda? Ada yang mengganggu Dinda Laksmana. Adiknya pun menceritakan kepada kakak Ramawijaya, ada Denawa yang mengganggunya, ada perempuan dan laki-laki yang barusan ia lawan tetap setelah Laksmana mengalahkan perempuan tadi. Ia menyebutkan akan seorang raja yang bernama Rahwana. Ia pun bertanya kepada kakaknya tahu tidak akan Rahwana kakaknya, pun menjawab itu adalah seorang raja, di seberang lautan yang memimpin akan kota raja, yang bernama Alengkadirja. Itu adalah negeri yang sangat kaya raya. Sin berpindah ke kerajaan Ayodhya, yang mana sang ayahandanya, mati meninggalkan dunia. Ini, Bharata pun, berbicara dengan menghubungkan batinnya dengan batin ibunya berbicara satu sama lain. Bharata pun berbicara ini suatu keadaan yang salah karena ibunya berarti punya keserakahan dan menjadi kaum Denawa. Pada akhirnya. Mana? Apakah Anda kenal dengan nama itu? Oh, dia Maharaja di Alengkadirja. Sebuah negeri adidaya di seberang lautan. Negeri itu sangat kaya raya. Ibu yang membunuh Romo Prabu. Ibu yang telah membuat hati Raja Agung itu menjadi seorang Prabu yang tidak punya martabat. Karena telah mengusir seorang jiwa raja. Jaga mulutmu, Bharata. Semua kulakukan untuk kamu. Hanya manusia berhati kerbau yang tidak mau menerima kekuasaan. Jangan bicara martabat untuk sesosok mayat. Karena dia sudah menyelesaikan dharmanya. Ibu, sadarlah. Menebar bibit keserakahan hanya akan menuai sesal dan kehancuran. Sang Bharata pun mencari, di mana letak mereka bertiga tinggal, karena Sang Rama hanya akan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain selama 1 tahun saja, dan ia pun memanggil-manggil nama Ramawijaya.
agar mendengar di mana sang pangeran itu berada. Akhirnya, Sang Rama keluar dari tempatnya, dan menemui akan Barata. Barata pun mengabarkan kepada Sang Rama Wijaya, ketiwasan, sang ayah Prabu Ayodhya itu, telah pulang ke Soarga Loka, dalam artian, sang raja telah menemui ajalnya, dan dijemput oleh sang dewa. Sang Barata adiknya ingin menyerahkan tahtanya, kepada Sang Ramwijaya, namun, Rama tidak mau dan tetap menghormati, apa yang telah diucapkan sang istri raja, yaitu, Dewi Kakai, ibunya Barata. Ia pun memberikan nasihat kepada Barata jadilah seorang raja, yang mana ia akan menjadi seorang Raja Prabu, Ayodhya, dan Sang Rama tetap pada pendiriannya, karena masa hukumannya belumlah 12 tahun sesuai apa yang telah ditakdiran untuknya. Mau apa lagi anak itu datang kemari? Katiwasan Kanda Rama. Romo Prabu meninggal. Kemarin malam, Kanda. Rencananya, besok mau dilakukan upacara Cita Sangskara. Kami benar-benar memohon Kanda bertiga untuk sudi mengikutinya. Barata, kepedihanku tidak terkira-kira, Barata. Sama seperti kepedihanmu. Hormatku kepada Romo Prabu juga sama seperti hormatmu kepada beliau. Keinginanku mengantar Romo Prabu ke alam kehidupan baru setelah kematiannya. Sama juga seperti keinginanmu, Barata. Tapi ada satu hal yang harus tetap kujaga. Ketenteraman negeri kita, Barata. Tidak akan ada keributan, Kanda. Karena Kanda adalah raja sejati dari Ayodhya. Tidak, Barata. Kita harus bisa menghormati sebuah janji. Kita semua, termasuk Romo Prabu dan Ibunda Dewi Kekayi, sudah sepakat untuk menjalankan janji Romo Prabu, yaitu termasuk pembuangan diriku selama 12 tahun. Kalau aku kembali ke Ayodhya, berarti kita semua telah ingkar janji, Barata. Bukankah saya sudah menolak kedudukan itu, Kanda? Pulanglah, Barata. Laksanakan upacara Cita Sangskara itu. Dan jalankan pemerintahan dengan baik. Kanda, mahkota ini akan tetap di atas talam emas. Saya pantangkan kepala saya memakainya. Kalaupun saya memerintah Ayodhya, adalah atas nama Kanda. Barata, lakukan apa yang kau yakini kalau itu benar. Pesan saya cuma satu, Barata. Jangan pernah kau sakiti hati rakyat. Karena sakit hati orang kecil sangat mudah mengguncang kawah candra di muka. Dengan terguncangnya kawah candra di muka yang ada di kahyangan, maka akan mengguncang sendi-sendi pemerintahan, Barata.